Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya selaku founder Departemen Papipu. Kali ini kita ingin memperkenalkan dua tokoh narasumber. Yang pertama, salah satu rekan kuliah saya, yaitu Deki Ihwa Pratama, seorang tokoh pemuda Babakan Madang, Kabupaten Bogor, dan sekaligus pegiat sosial Forum Katalis serta aktivis promotor Bogor, dan seorang legal officer di salah satu perusahaan. Sering aktif menulis dari berbagai platform media, diantaranya Radar Bogor, Headline Bogor, serta Kompasiana. Dan yang kedua adalah dari Indonesia Timur yang baru saja selesai mencukur rambutnya, yaitu Ahmad Nadewa. Baik, belakangan ini ruang publik kembali ramai dengan wacana pendidikan ala militer untuk anak-anak yang dianggap nakal. Hal ini tak lepas dari program yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, yaitu Deddy Mulyadi, yang memperkenalkan metode pembinaan disiplin ala militer bagi anak-anak dengan perilaku tanda kutip menyimpang. Mulai dari anak yang lulus sekolah, suka tawuran, hingga yang kurang ajar terhadap orang tua. Nah, pendidikan militer dalam sisi lain bukanlah solusi yang bersikap menyeluruh atau komprehensif. Maka dari itu, sesuai dengan tema besar kita adalah perlukah pendidikan militer untuk menanggulangi anak-anak bermasalah. Saya ingin ke Bang Hanap dulu sebagai kata pengantar. Silakan, Bang. Oke. Eh, Ketika pertama kali tema ini disodorkan ke saya, hal pertama yang saya lakukan adalah menonton film Captain Fantastic. Menonton ulang Captain Fantastic. Film dari tahun 2016 kalau nggak salah ya. Film bertema keluarga dan juga pendidikan gitu. Film yang cukup banyak pernah menginspirasi saya untuk tidak menyekolahkan anak saya. Karena ya sama seperti di film Captain Fantastic itulah, di mana si bapaknya itu merasa bahwa sistem pendidikan tidak mampu, gagal gitu untuk memenuhi potensi anak-anaknya. Akhirnya ya dia masuk ke hutan, membuat kurikulumnya sendiri, mengajari anak-anaknya sendiri, mulai dari cara bertahan hidup sampai ke hal-hal yang sangat-sangat kompleks. Tapi kemudian saya memikirkan ulang ide untuk tidak menyekolahkan anak saya hanya karena satu hal kecil, bahwa pada akhirnya orang bersekolah untuk belajar bersosialisasi dengan orang lain. Itu setidaknya bagi saya ya. Orang bersekolah untuk dapat teman, dan ketika dia misalnya tidak bersekolah, dia akan kehilangan privilege untuk menghadiri pesta reuni. Hal yang tentu akan sangat ironis ya, ketika ada seorang anak kecil kemudian tumbuh besar gitu, dan ketika teman-teman seusianya di masa depan sibuk berkumpul dengan teman-teman lamanya, dia bingung gitu karena tidak bisa bereuni gitu. Ya film itu menariknya karena pada akhirnya kita disadarkan bahwa
ide besar soal pendidikan tuh terletak pada persoalan manusia seperti apa sih yang hendak dicetak. Pertanyaan paling mendasar dalam filsafat manusia. Pertanyaan paling mendasar dalam filsafat pendidikan. Yang banyak orang mungkin belum membahas itu gitu. Orang-orang yang punya suar yang lebih luas. Kritik-kritik terhadap pendidikan sudah sering dilontarkan misalnya bahwa oke, sistem pendidikan kita bermasalah, sistem zonasi nggak works, kita gagal mengadopsi sistemnya Finland. Tapi yang kita kritik yang muncul tuh terkadang tidak ke akarnya gitu, bukan pada akar masalahnya. Akar masalahnya ada pada filsafat manusia. Manusia seperti apa sih yang hendak diciptakan oleh negara melalui pendidikan? Itu pertanyaan besarnya. Dan itu pertanyaan yang lupa ditanyakan. Itu dulu dari saya. Oke, lanjut Dek. Gimana Dek kata mengantar terlebih dahulu Dek dari Deki? Bisa kedengeran ya? Kedengeran. Kedengeran ya. Takutnya sinyalnya buruk di sini. Izin memperkenalkan diri juga Bang. Ya. Sama saya Deki, temannya Farhan, muridnya Farhan lah. Kita diskusi banyak hal dengan Farhan, terutama soal masalah banyak sih, filsafat juga saya belajar di dia sih. Cuman yang menjadi menarik adalah ketika Farhan menyebutkan tema besar ini gitu terkait perlukah siswa itu dibawa ke barak gitu kan. Ya substansinya seperti itulah. Cuman yang ingin ya pernah saya tulis juga gitu di Kompasiana, di blog saya juga, saya sebenarnya mengkritisi orang yang mengkritik Kang Deddy Mulyadi ini gitu. Karena tema kritik yang hadir di publik ini itu seringnya adalah mereka membandingkan atau mengkomparasi bahwa teori yang dia ketahui gitu kan, jadi suatu hal yang lebih baik daripada Kang Deddy Mulyadi punya barang. Cuman saya berpikir ya gitu, kenapa kita selalu memproses untuk membandingkan teori tanpa ada soal mengaktualisasi langsung, melakukan praktik secara langsung. Kalau kita telisik lebih jauh gitu, saya pernah baca sedikit tentang anarkisme yang sifatnya mistik gitu. Perlawanan terhadap suatu kebijakan itu bukan lagi melulu perjuangan frontal yang dilakukan, membakar, melakukan penggerudukan dan segala macamnya, teriak dan segala macamnya. Tapi yang perlu dilakukan itu adalah mengabaikan kebijakan, melakukan penyatuan kelompok secara otonom, lalu mengimplementasikan teori yang menurut orang-orang tersebut menjadi teori yang lebih baik, sehingga kebijakan tersebut dengan sendirinya akan bangkrut. KDM tidak punya lagi resource untuk menjadi kapital atau modal di tahun 2029 gitu. Nah, mungkin dari saya segitu dulu ya. Izin Bang. Host. Baik. Dari perspektif pendidik atau peneliti ini Bang Anap, apakah layak gitu sekiranya ketika seorang anak siswa harus dan wajib dimasukkan ke barak dengan dalih pendidikan karakter gitu? Ya. Saya ada di pihak yang merasa bahwa pendidikan itu pada akhirnya lebih pada persoalan bagaimana cara memenuhi potensi seseorang. Bagi saya itu fungsi pendidikan.
dan filsafat manusianya berarti ya setiap manusia punya potensi yang berbeda-beda. Dan ketika mereka masuk ke sebuah institusi pendidikan, mereka harusnya bisa keluar sebagai orang yang berhasil memenuhi potensinya. Nah, terkait apakah kemudian ketika dia gagal memenuhi potensinya, ketika dia dianggap bermasalah dan sebagainya, dan apakah dia bisa dimasukkan ke barak militer dan apakah itu bermasalah? Bagi saya belum tentu bermasalah sebenarnya. Dan apa ya? Tapi bukan berarti saya mendukung ide untuk memasukkan anak-anak yang bermasalah ke barak militer. Tapi saya sama sekali tidak punya masalah dengan ide itu gitu. Kenapa? Alasannya sederhana bahwa institusi pendidikan itu berdampingan erat dengan militerisme sebenarnya. Tanpa kita sadari, institusi pendidikan itu banyak banget mengambil inspirasi dari dunia militer. Upacara tiap hari Senin, penyeragaman, rambut harus cepak, textbook ada hierarki yang jelas. Banyak banget hal-hal yang berunsur militer sebenarnya di dalam sekolah gitu. Bahkan ada satu buku yang ngebahas itu gitu. Soal gimana sih di Amerika kemudian pendidikan itu selalu digunakan untuk mendidik orang agar siap berperang. Saya lupa yang nulis siapa. Soalnya kita harusnya kan diskusi beberapa hari yang lalu ya, jadi saya agak lupa soal siapa penulisnya. ada bukunya dan ada satu video short, sisa dicari aja, kata kuncinya education and militarism di YouTube, akan muncul tuh satu video short yang menjelaskan soal itu gitu, bahwa pendidikan di Amerika itu erat banget kaitannya dengan kesiapan perang. Jadi dalam konsep yang seperti itu bagi saya, ide yang dilontarkan oleh KDM sebenarnya tidak begitu kontroversial harusnya. Karena di pendidikan kita saat ini pun ada unsur militer di situ gitu. Seperti itu kalau dari saya, Farhan. Baik Bang, terima kasih. Saya ingin ke Saudara Deki. Dek, menyoal tadi menyambung mengenai pendidikan kita, institusi kita beberapa banyak mengadopsi mengenai pendidikan militer. Nah, sebagaimana kan kita dulu Dek, kalau kita ingin merefleksikan ya, semester berapa gitu, kita diajar salah satu ilmu kriminologi gitu Dek. Ini soal anak nakal tanda kutip ya. Nah, menurutmu gimana Dek? Gitu, komentar terkait apakah efektif gitu pendidikan militer ubah anak nakal, sebagaimana dalam ilmu kriminologi justru pelebelan itu di era remaja gitu. Gimana deh komentarmu? Mungkin ini apa namanya, kita harus tahu dulu sebenarnya ya, kita pakai prinsip kausalitas lah gitu, sebab dan akibat dari adanya kebijakan ini gitu kan. Yang saya ketahui gitu kan, Kang Deddy Mulyadi ini menerapkan kebijakan ini karena penyebabnya adalah siswa merasa guru sudah merasa bahwa tidak bisa memberikan advice, nasihat kepada siswa, lalu orang tua pun demikian. Dia tidak bisa melakukan kontrol kepada siswa. Sehingga KDM melihat, Kang Deddy Mulyadi itu melihat, oh kalau misalnya sama orang tua atau guru saja mereka tidak takut, maka kepada siapa lagi mereka takut gitu kan. Terus yang akhirnya menjadi simplifikasi, oh berarti kalau begitu di masyarakat Jawa Barat terutama ya, yang ditakuti itu militer gitu, tentara dan segala macamnya. Akhirnya diboronglah tentara sebagai shortcut atau simplifikasi atas permasalahan ini. Apakah itu salah? Ya itu kita perlu telusuri
ditelusuri lebih lanjut. Uh, Hanya saja yang ingin saya kritisi itu terkait apakah Kang Deddy Mulyadi ini melakukan eksploitasi terhadap apa? Terhadap anak ini gitu. Apakah misalnya wajahnya diperlihatkan gitu, namanya disebutkan gitu. Padahal kan kalau kita pelajari undang-undang perlindungan anak ya dan peradilan anak gitu, bahwa tidak pernah anak itu harus disebutkan namanya, terus ditampakkan wajahnya, karena itu kan ya tadi kriminologi tadi ada proses labeling namanya. Nah, yang perlu dikritisi adalah berarti kan akar masalahnya ini adalah si anak ini merasa bahwa dia tidak takut terhadap institusi pendidikan gitu, atau dia merasa bahwa bukan takut ya, sorry, bahasanya adalah dia merasa bahwa sekolah ini tidak memberikan apa ya, konsekuensi yang jelas terhadap tindakan dia gitu, sehingga ya udah yang turun andil untuk kasih konsekuensi ya kebijakan lewat militer tadi. Kalau misalnya guru punya konsekuensi yang jelas gitu, terus kebijakan itu mengatur tentang oke, guru kasih kebebasan untuk ngasih konsekuensi terhadap tindakan yang brutal misalnya gitu dalam tanda kutip, ya kemungkinan ya siswa juga akan dengan sendirinya gitu paham bahwa oh, saya punya pertanggungjawaban terhadap apa yang saya lakukan, tidak harus melibatkan militer. Saya gitu. Itu Hans. Baik. Bagaimana Bang? Ada komentar nggak Bang terkait pernyataan Deki tadi? Gimana? Ada komentar kah terkait pernyataan Deki tadi? Ya, untuk aspek memang akan jadi sangat problematik ya untuk melihat karena kan kebijakan ini bukan hanya persoalan pendidikan semata, ada juga masalah perlindungan anak, belum lagi persoalan pendanaan gitu. Dari mana kemudian KDM mendapatkan pendanaan untuk bisa membawa anak-anak itu ke barak militer dan sebagainya. Banyak hal kompleks lah, makanya yang saya bicarakan lebih fokus pada persoalan aspek pendidikannya. Karena kalau dari segi pendanaan ya sampai video terakhir yang saya tonton DPR masih deadlock tuh sama KDM persoalan pendanaan dan sebagainya. Dan pasti ya untuk secara perlindungan anak ya pastilah akan dianggap bermasalah gitu. Yang menarik juga adalah ketika misalnya di isu ini kemudian dilihat dari segi persoalan publik dan private ya, bahwa militer adalah institusi yang harusnya bergerak pada ruang yang private, bukan persoalan publik, sementara pendidikan adalah persoalan yang publik, bukan persoalan private. Itu juga yang kemudian mungkin saja ya akan menjadi satu persoalan. Oke Dek, apakah kebijakan KDM ini cukup proporsional atau bagaimana Dek? Apakah ada cara lain yang efektif atau opsi selain diarahkan ke barak gitu untuk menanggulangi anak yang bermasalah? Atau jika ada bagaimana gitu prosesnya? Apakah disebut proporsional atau tidak kebijakan ini, ataukah saya misalnya gitu tantang ada tawaran yang menarik ya? Itu kan seperti itulah ya intinya ya. Ada antitesisnya enggak ya? Jauh ini ya yang saya amati bahwa
yang perlu dibangun ya sepanjang saya melakukan penelaahan lalu pencerahan kepada adik-adik tingkat saya di kampus gitu. Ya kalau kita bisa telusuri misalnya ada yang bandel tanda kutip, seringnya mabuk-mabukan gitu di kampus, terus dia bisa berubah. Yang perlu dilakukan ya itu tadi, gimana kita sebagai satuan otonom melakukan penyadaran gitu, consciousness gitu, terhadap apa? Terhadap bahwa ada loh cara lain untuk bikin lu keren gitu. Loh, ada loh sebenarnya hal lain yang bikin lu mamprang gitu. Bukan cuma kelakuan-kelakuan yang tanda kutip gitu ya, tawuran dan segala macamnya gitu. Nah, ya yang bisa saya berikan ya itu, bahwa kita harus melakukan penyatuan kelompok tersebut akhirnya ya melakukan penyadaran kepada sekitar kita, sehingga pada akhirnya juga kebijakan tersebut gak bakal ada karena resource-nya udah nggak ada gitu, orang-orang bandelnya udah nggak ada, sehingga bangkrut sendiri aja itu kebijakan tanpa ada adak-adak yang dicap bandel untuk dibawa dan digerek ke sana. Tapi ketika resource-nya nggak ada, tetap dipaksakan anak tersebut, nah itu yang perlu kita kritisi. Itu sih, Han. Gimana Bang Dewa terkait efektif atau tidak ini seorang anak nakal digiring ke barak gitu? Nah, kalau masalah efektif ya harus dicoba dulu sebenarnya. Kita nggak mungkin bilang ini efektif apa enggak kalau kita belum makan. Apakah itu bisa? Bisa banget. Beberapa hari yang lalu aku nonton Reels. Sekaligus aku juga ketemu sama seorang teman yang dia ngasih les-lesan untuk anak kecil membaca gitu. Dia curhat lah soal bahwa si anak ini nggak mau belajar gitu, tapi dia kepalanya penuh dengan pertanyaan. Terus akhirnya kita bicaralah soal metode belajar dan sebagainya. Terus aku bilang bahwa ya aku nonton Reels yang tadi yang aku sebutkan. Di situ ada seorang pendidik yang mengeluh bahwa sistem pendidikan sekarang itu memang membuat anak kreatif, membuat orang lebih imajinatif gitu. Problemnya, mereka susah mengikuti instruksi bahkan yang paling sederhana sekalipun. Kenapa? Karena orang imajinatif tuh emang sesulit itu gitu untuk kemudian bisa mengikuti instruksi yang sesederhana kayak oke, kamu duduk dengan tenang gitu misalnya. Itu hal yang mungkin akan susah sekali gitu karena kepalanya penuh dengan keributan. Dan fun fact-nya adalah beberapa minggu yang lalu saya sempat berpikir gitu. Jadi ada ada seorang keluarga, anggota keluarga saya, yang saya anggap sulit sekali untuk kemudian mengikuti instruksi yang diberikan gitu. Dia sangat sulit untuk bersosialisasi gitu, mengikuti norma-norma yang selayaknya manusia pada umumnya gitu. Cara apapun sudah dilakukan gitu, mulai dari memberikan sanksi sosial, menegur, sampai melakukan kontak fisik juga sudah, tapi tetap tidak ada yang bisa gitu dilakukan. Akhirnya aku datang dengan sebuah ide bahwa bagaimana kalau dia dititip di kantor polisi atau barak militer. Kenapa? Tujuannya adalah si anak ini dia
tidak bermasalah sebenarnya di sekolah, tapi dia bermasalah lebih pada attitude, lebih pada bagaimana caranya dia bersosialisasi dengan orang, cara dia berkomunikasi dengan orang. Kenapa ide itu kemudian muncul? Karena saya menduga bahwa ketika itu terjadi, itu mungkin saja akan membuat rasa apa ya, akan ada rasa terbakar di dalam dirinya gitu, karena orang yang selama ini mungkin sama sekali tidak bermasalah, orang yang sama sekali bisa dibilang berprestasi, kemudian masuk ke tempat di mana para penjahat misalnya, kantor polisi tadi, penjahat itu berkumpul gitu, para penjahat itu ditangkapin, dimasukin situ gitu. Lebih pada penyadaran psikologis gitu. Karena pada akhirnya anak-anak yang bermasalah ini harus berangkat dengan kesadarannya sendiri. Saya punya cerita yang menarik soal itu. Jadi saya tumbuh di keluarga yang didikannya keras. Keras dalam artian bukan keras dalam hal pendidikan ya, yang kayak oke, kamu harus belajar jam sekian, harus ngerjain PR, harus tidur jam enggak yang kayak gitu, tapi lebih yang kayak oke, kalau kamu dipukul, kembali ke tempat itu dan jangan pulang sebelum kamu berdarah-darah. Gitulah pendidikannya. Itulah yang membuat saya kemudian suka berkelahi. Saya kebetulan aja mungkin ya, saya bersekolah di tempat yang anak berandalnya itu masih dalam tanda kutip wajar gitu. Kalau kita tawuran, kalau kita berkelahi, kita nggak pakai senjata. Tapi kalau tawuran, kita tawuran. Berkelahi sama SMA, sama sekolah lain gitu, sama SMP lain, sama SMA lain. Tapi tadi ya tanpa senjata. Karena ada semacam adrenalin, ada perasaan yang aneh gitu, yang muncul di usia remaja ketika kita melakukan hal-hal yang seperti itu. Rasanya keren aja gitu, bisa hidup di dalam film yang kita tonton, di dalam game yang kita mainkan gitu. Dia bukan masalah kayak kita nih bermasalah karena apa ya, bukan karena sekolah itu membosankan ya, memang sekolah membosankan, tapi bukan karena itu gitu. Karena kita ngerasa bahwa jadi Takia Genji itu seru. Siapa yang nggak mau jadi Takia Genji gitu? Datang ke satu SMA, datang ke satu sekolah, kemudian nantangin semua orang yang ada di situ berkelahi. Kan bagi imajinasi anak remaja itu keren gitu. Siapa yang nggak ingat di era itu GTA dituntut oleh banyak sekali orang di Amerika, bahkan di belahan dunia gitu, bahwa ini game yang mengajarkan kekerasan dan sudah ada beberapa korban gitu dari tragedi itu. Tapi tetap aja gitu, apa ya, gini loh, persoalannya itu kadang bukan bukan pada sekolahnya, tapi dari anaknya sendiri. Memang fasenya fase berandal gitu. Ya memang mungkin semua orang nggak melewati fase itu gitu. Ada mungkin orang yang tetap baik-baik aja, tapi tetap di dalam dirinya tuh ada rasa pengen memberontak gitu. Walaupun memberontaknya mungkin bukan dengan cara berkelahi dan tawuran ya. Mungkin dia cuma bolos, mungkin dia ngelakuin hal lain gitu. Tapi selalu ada tendensi itu. Dan bahkan di buku obituari yang ditulis pasca kematian ayah saya, di situ tuh ada beberapa testimoni dari teman-temannya yang bilang bahwa saya belum pernah menemukan dalam diri seseorang itu dia bisa jadi akademisi di satu sisi, tapi bisa jadi preman di sisi yang lain. Jadi dia suka baca buku, tapi dia suka berkelahi. Itu kan kontradiktif gitu. Dia apa ya? Dia berandal, tapi di satu sisi dia terdidik gitu.
Dan itu bukan salah institusi pendidikan, memang mungkin ada orang yang seperti itu gitu. Itu sih kalau dari saya. Oke, Dek. Menyambung ke pernyataan Bang Hanap tadi yang cukup komprehensif gitu mengenai anak nakal, imajinatif, dan tentunya ini mengarah ke critical thinking. Orang ingin mencoba segala hal gitu. Nah, dalam pendekatan kriminologi itu sendiri, gimana, Dek? Apakah orang siswa nakal itu lalu dimasukkan ke barak? Apakah menjadi suatu secara radikal tuh pembantaian nalar kritis atau bagaimana gitu, Dek? Apa orang itu akan menjadi kaku gitu? Kita mulai soal masalah ini dulu ya, apa namanya? Menarik sebenarnya dari Abang terkait bahwa sejatinya anak-anak remaja ini punya sifat keberandalan gitu. Saya pernah membaca buku resume-resumenya dari Bertrand Russell gitu, bahwa yang perlu dilakukan oleh manusia adalah agar dia meredam kebiadabannya, kebengisannya adalah ya dilakukan penyaluran pada fasilitas tertentu. Jadi seperti itulah. Waktu itu dia Bertrand Russell melihat bahwa ya manusia itu akan terus berandal gitu. Tapi dia harus dikasih fasilitas tertentu atau wadah tertentu, form tertentu agar menyalurkan keberandalan dia gitu. Ya, yang kita lihat fenomena hari ini sebenarnya ada hal-hal yang positif. Contoh misalnya ada baku hantam atau berantem antar remaja SMA tapi difasilitasi lewat sasana tinju. Itu kan sebenarnya fasilitas-fasilitas yang apa ya, bisa dibilang revolutionary gitu. Ada bahwa keberandalan itu bisa difasilitasi gitu. Bahwa oke, lu kalau suka berantem oke, lu suka jotos-jotosan oke, tapi teratur ya, tertib ya, difasilitasin ya. Oke, kita kasih sasananya. Nah, kebijakan-kebijakan itu sebenarnya harusnya hadir gitu. Kalau anak itu suka tawuran gitu kan, ya kasih penyadaran bahwa oke, lu jangan tawuran deh, kita kasih sasana tinju deh. Lu mau berantem 3 lawan 3 oke, tapi gua ada wasitnya gitu. Itu kan sebenarnya fasilitas yang bisa dilakukan untuk menyalurkan keberandalan dia gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait saya pernah baca juga ya buku menarik sebenarnya dari Rostap Sel, media kontra oligarki gitu, bahwa Jokowi tahun 2014 itu sangat berhasil karena dia menggenggam satu hal yang penting, yaitu adalah media digital sebagai media kontra oligarki.